Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah fanawana ta'alma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Insyaallah sore ini kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih daripada kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan syarahnya dari Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Qala faslun. Kita sampai dalam pembahasan najasah dan bagaimana cara menghilangkannya. Qala faslun wa min syurutis salati at-taharatu 'anil najasah fil badan wath thawbi wal makan wal mahmuli lah fa in laqahu najasun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuh illa an yulqiyahu hala wa an yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhi wa yajibu izalatu najasin lam yu'fa anhu bi izalatil 'aini min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhir wal hukmiyati bi jaril ma'i 'alayha wal kalbiyati bi ghasliha sab'an ihdahunna mamzujatan bit turab at-tahur wal muzilatu lil 'aini wa in ta'addadat wahidah wa yushtaratu wurudul ma'i in kana qalila. Oke, kita bahas satu persatu. Qala faslun dalam najasah dan juga bagaimana cara menghilangkannya. Daripada syarat-syarat sahnya salat adalah suci daripada najasah, suci daripada hal yang najis, entah itu fil badan atau fil thawb atau fil makan, yakni di badan atau di pakaian atau di tempat yang dipakai untuk sholat. Qala fil badan hatta dakhila anfihi, sampai dalam yang ada di dalam hidungnya atau di dalam mulutnya atau di dalam kedua matanya atau di dalam kupingnya. Selagi ada najasah harus dikeluarkan, selagi ada barang yang najis harus dibersihkan. Dan juga wathaubi ail malbus min thaubin wa ghairih, yakni maksud dari malbus di sini adalah yang dipakai oleh orang yang sedang sholat, entah itu pakaian atau yang lainnya seperti sorban misalnya. Wa in lam yataharrak biharakatihi, walaupun pakaian tersebut atau barang yang dia pakai itu tidak bergerak ketika dia yang sholat ini bergerak, yakni ketika orang ini lagi sholat pakaian tersebut nggak ikut bergerak. Contohnya sorban yang panjang. Nah, di ujung sorban misalnya ada najis. Nah, sorban yang panjang ini kalau si musolli orang yang sholat ini bergerak, ujungnya itu nggak ikut bergerak. Nah, walaupun ujungnya itu nggak ikut bergerak, kalau ada najasahnya tetap batal sholatnya, sholatnya tidak sah. Oke. Dan juga wal makan, maksud dari tempat di sini apa? Ma yulaqi syai'an min badanihi aw malbusi, sesuatu yang bersentuhan dengan bagian daripada badan orang yang sedang sholat atau bersentuhan dengan pakaian yang dipakai oleh orang yang sholat. Liqaulihi ta'ala warrujza fahjur, maksud dari ar-rujz di sini apa? An-najas. Dan juga wal mahmulilahu, sesuatu yang dia bawa ketika sholat juga harus merupakan sesuatu yang tidak terkena najis atau bukan merupakan sesuatu yang najis. Falau hamala mustajmiran fi sholatihi batalat, maka kalau dia membawa anak atau orang yang toharohnya dengan cara istijmar, yakni dengan menggunakan batu dan sejenisnya, jadi dia ketika sholat menggendong orang yang istinjanya dengan menggunakan batu dan sejenisnya, maka sholatnya batal karena masih ada atharun najasah di dalam bagian tubuh orang yang mustajmir tersebut. Oke. Fa in laqahu ail musalli najasun,
aw laqa ain najas thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu. Maka ini tafri' daripada tadi at-taharah anin najas. Nah, maka fa in laqahu ail musalli najasun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu. Kalau sampai orang yang sedang sholat tersebut bersentuhan dengan najis, atau najisnya yang bersentuhan dengannya, atau najis tersebut bersentuhan dengan pakaiannya, atau sesuatu yang dia bawa, maka sholatnya batal, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, an yulqiyahu ain najas biqala'i thawbin, yang kemarin seperti kita jelaskan, min ghairi haml, min ghairi qabdin wala hamlin lahu, langsung membuang barang yang terkena najis tanpa ada qabd, tanpa ada haml, tanpa ada megang seperti ini, tanpa ada pembawaan. Nah, sawaun kana rotban aw yabisan, entah itu najasahnya atau najisnya itu berbentuk cair ataupun kering. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan ditiup. Misalnya najisnya itu kering dan bisa hilang dengan ditiup. Au yanfudhu min ghairi dzalik, tanpa ada hamal, tanpa ada qabd. Kalau apabila najisnya itu yabis, idza kana yabisan, yakni kering. Dan dua cara tadi harus dilakukan dengan cara halan, secara langsung. Maka kalau dia kejatuhan najasah, kejatuhan najis, kemudian enggak langsung dibuang walaupun dia tidak tahu, maka sholatnya tidak sah. Yani halan ay bisur'ah, dengan cepat, sebelum lebih daripada aqallut tuma'ninah, sebelum lebih daripada qadru subhanallah. Oke. Wa an yakuna najas, ini perkara yang kedua yang dimaafkan di dalam najasah atau yang tidak membatalkan sholat, yakni an yakunan najasu ma'fuwan anhu, najis tersebut ma'fu di dalam pakaian, yakni di dalam pakaian yang dipakai untuk sholat, atau ma'fu fis sholah wal ma', dua-duanya. Tapi kalau ma'fu fil ma' saja, ma'fu dimaafkan di dalam air saja, maka itu tidak sah tetap sholatnya. Seperti maitah, membawa bangkai malada malahasail, bangkai daripada hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Nah, itu ma'fu fil ma', tapi tidak ma'fu di sholat. Oke. Wa an yakuna najasu ma'fuwan anhu kadami jurhi, di sini dicontohkan dengan darah daripada luka yang dia miliki, maka tidak batal, karena susah untuk menghindarinya. Wa mahallul afi an damil jurhi idza kana qalilan. Kapan darah yang sedikit, darah ini dimaafkan, darah daripada luka dia itu dimaafkan apabila darah tersebut sedikit. Nah, kalau banyak bagaimana? Nah, kalau banyak kita lihat. Fa in kana min nafsihi, kalau itu dari dirinya sendiri, tanpa ada campur tangan orang lain, tanpa dipencet, tanpa diapa-apakan, maka fayu'fa anhu aidon, itu dimaafkan juga. Wa in kana bi fi'lihi aw bi fi'li ma'dzunihi, tapi kalau sengaja dia pencet, sengaja dia keluarkan sehingga menimbulkan banyak darah, atau sebelum sholat dia nyuruh orang, nanti ketika saya sholat tolong pencetkan darah yang ada di lukaku, atau pencetkan jerawat yang ada di bagian badanku, nah itu juga tidak dimaafkan. Wa in kana bi fi'lihi aw bi fi'li ma'dhulihi kan asarad dummal, seperti dia memeras atau memencet jerawat, lam yu'fa anhu, maka tidak dimaafkan. Oke. Qala wa yajibu izalatu najasin lam yu'fa anhu minal mahal minal thawb aw badan bi izalatil ain. Nah, ini masuk dalam pembahasan izalatun najasah, bagaimana cara menghilangkan najasah dan apa saja yang harus dihilangkan.
Wa yajibu izalatu najasin, wajib hukumnya untuk menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dari tempatnya, entah itu dari thawb ataupun badan, dari pakaian atau badan orang yang sedang sholat. Dengan cara apa? Dengan menghilangkan ainnya. Ain ini apa? Ain itu adalah ma lahu jirmun, yang mempunyai bentuk fisik ataupun mempunyai rasa ta'am, ataupun mempunyai warna, ataupun mempunyai rih. Rih itu bau. Ma lahu jirm au ta'am au laun au rih, yakni syai'un min dzalik. Ada salah satu dari yang kita sebutkan tadi, itu bisa disebut najasah ainiyah. Maka dari itu al-musannif bilang apa? Min ta'min izalatil ain, min ta'min wa launin wa rihin, dari rasa, dari warna, dari bau. Dengan apa najasah tersebut bisa suci? Bil ma'il mutahhir. Dengan apa? Dengan air yang suci dan mensucikan, yakni al-ma'ul mutlaq. Fala takfi bin nari wala birrih, maka tidak cukup hanya dengan dibakar, misalnya dengan api, ataupun dengan angin ditiup sampai hilang, itu tidak cukup. Qal wa'lam anna ishtirata izalatin najasah indal imkan. Kapan disyaratkan untuk menghilangkan najasah? Disyaratkan untuk menghilangkan najasah adalah ketika penghilangan atau pembersihan daripada najis itu memungkinkan. Hatta law tawaqqafa dzalika ala hattin au qarsin au ushnanin au sabun, walaupun membutuhkan alat-alat yang lainnya, harus dikerik, harus dikasih sabun, harus dikasih ushnan. Ushnan ini salah satu tanaman yang digunakan untuk menghilangkan najis. Itu wajib, walaupun menghilangkannya harus sampai dikerik, tapi tetap harus pakai air. Maka wajib. Tapi wa illa kana mustahabban, kalau tidak memungkinkan berarti itu mustahab. Disunahkan saja kalau tidak memungkinkan. Ya, ini tidak memungkinkan untuk dikerik. Mau dikerik, kalaupun dikerik dia tidak bakal hilang. Dikasih sabun juga tidak bakal hilang. Maka semuanya upaya itu hanya mustahab, sunnah saja. Oke. Maka fa in asura izalatul launi wahdah. Nah, ini di sini nanti ada yang namanya ta'assur, ada yang namanya ta'adzur. Ta'assur itu susah untuk menghilangkannya. Kalau ta'adzur itu tidak bisa dihilangkan. Nah, dzabit sekarang masuk ke ta'assur dulu. Dzabit ta'assur ini apa? Masih ada salah satu daripada warna ataupun bau. Faqal fa in asura izalatul laun wahdah. Kalau susah untuk menghilangkan warna saja, jadi ta'am, rasa dan baunya sudah hilang, tinggal warnanya saja. Awir rih wahdah. Jadi surah yang kedua ini adalah rih itu bau, warna dan rasanya sudah hilang, tinggal baunya saja. Nah, jadi yang pertama tinggal warnanya saja, yang kedua tinggal baunya saja. Contohnya karaihatil khamrah al-atiqah. Nah, karaihatil khamrah al-atiqah, seperti bau daripada khamr yang sangat syadidah. Atiqah itu syadidah, yang sangat kuat. Dan juga ba'dhi anwa'il ghaid, beberapa bau daripada kotoran. Maka lam yadhurra baqa'uhu, maka adanya sisa daripada laun atau warna tadi ataupun sisa daripada bau itu tidak apa-apa. Dan disebut
ketika itu tohir, bukan najis ma'fu anhu. Sudah dihukumi bahwasanya tempat tersebut atau pakaian tersebut itu suci, dan enggak dibedakan entah itu mughallad, najisnya itu mughalladah atau selain mughalladah. Nah, itu ta'assur. Maka dhabit daripada ta'assur itu alla yazula bil hatti bil ma'i thalathan. Nah, ketika sudah dikerik ditambahin air 3 kali kok enggak hilang, nah itu namanya ta'assur. Nah, kemudian kita masuk ke halatut ta'adzur. Halatut ta'adzur di sini ada 2. Ketika sisanya itu ada 2 di antara laun dan rih. Laun itu warna, rih itu bau. Warna dan baunya masih sama-sama ada. Nah, kalau dua-duanya ada, ini dharra. Maka kita belum bisa sebut benda tersebut suci, pakaian tersebut suci. Maka harus benar-benar hilang salah satu daripada duanya. Surah yang kedua adalah wa in baqiya ta'mu wahdahu yadurru aidan. Ataupun yang tersisa hanya rasa. At-ta'am, rasa. Ini juga masih disebut najis, belum hilang sifat kenajisannya. Nah, sampai kalau kita mencoba menghilangkannya tadi, sampai nggak bisa, sampai kita hukumi bahwasanya pakaian tersebut tidak bisa hilang dari najasah yang tertinggal tadi, laun sama rih, bau dan warna ataupun rasa saja, itu tidak bisa hilang kecuali pakaian itu dipotong. Nah, maka di sini kita hukumi dengan najasah ma'fu anha. Maka dhabitut ta'adzur itu alla yazula illa bil qata', tidak hilang kecuali dipotong. Oke. Maka ketika seperti itu fayakunul mahal gimana? Najisan ma'fuun anha. Najisan ma'fuun anhu. Kalau yang pertama tadi kita bilang tohir, yang ini najis ma'fu anhu. Nah, nanti kalau setelah beberapa waktu ternyata kita bisa menghilangkannya, maka wajib untuk menghilangkannya, karena masih najis ma'fu anhu. Nah, apakah wajib untuk mengqadha sholat yang dia sholat dengan pakaian tersebut? Tidak. Hada jibul ada, karena sudah ma'fu anhu. Itu tadi najasah ainiyah. Kemudian kita masuk ke qism tsani, an-najasah al-hukmiyah. Wan najasatul hukmiyah. Dan dia bilang wa yajibu izalatu najasin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhir. Ini semuanya najasah ainiyah. Asy-syiq tsani apa? Wal hukmiyah. Yani wan najasah al-hukmiyah, najis yang hukmi. Apa hukmiyah? Ya kebalikan dari ainiyah tadi. Mala tuhassu, yang tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya apa? Di situ dicontohkan kanuqtati baulin jaffa, setetes air kencing yang sudah kering. Tabaan in qata'a raihatuhu, tidak memiliki bau, tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa. Kalau masih ada bau, rasa dan lain sebagainya, itu masih ainiyah. Nah, taban in qata'at raihatuhu wala launa lahu wala ta'ma lahu. Nah, itu dengan cara apa? Wal hukmiyah bi jarjil ma, ay yakfi fiha jarjul ma, cukup dengan dialiri air saja. Nah, tidak perlu dikorek-korek dan lain sebagainya tadi. Alaiha, yakni ala mahalliha. Kama qala sahibu Zubat, yafika jarjul ma 'ala al-hukmiyah wa antuzalal ainu min ainiyah. Nah, wan najasatil kalbiyah. Nah, kemudian kalau najasahnya tersebut najasah mughalladhah, nah di sini disebutnya najasah kalbiyah. Nah, alal taghlib ya, secara umum saja.
Maka Asy-Syarih di sini bilang min kalbin wa khinzirin wa furu'ihima. Entah itu dari anjing, entah itu dari azakumullah babi, atau yang terlahir dari salah satu dua tersebut, ataupun juz'un min ajza'iha. Juz'un min ajza'i ahadihima. Bagian apapun daripada kedua hewan tersebut. Entah itu keseluruhan, entah itu liurnya, entah itu keringatnya, entah itu darahnya, apalagi kotorannya, dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Bighasliha walau bitahrikiha fil ma'il katsirir raqid sab'an. Dengan cara mencucinya berapa kali? 7 kali. Ai sab'a marrat. Walaupun di dalam air yang banyak, seperti di dalam sungai misalnya, itu kan lebih dari 2 kulah. Itu cukup digerakkan sampai 7 kali. Wa takfi wa in ta'addadat aw laqaha najasatun ukhra, dan itu cukup. Yang tadi menggerakkan tadi. Walaupun kalbiyahnya itu terjadi berkali-kali dalam satu tempat misalnya. Najisnya terjadi berkali-kali dalam satu tempat. Ihdahunna mamzujatan biturab, sudah dengan 7 basuhan, salah satu dari basuhan tersebut harus dicampur dengan debu. Dobitnya gimana? Bihaitsu yatakaddaru bihil ma, sampai air tersebut kalau dimasukkan ke dalamnya debu tadi, maka dia akan terlihat keruh. Wa yasilu biwasitatihi ila jami' ajza'il mahal, dan itu cukup untuk membasuh seluruh bagian yang terkena najasah. Wala farqa bainar rat, yakni tidak ada perbedaan antara ar-ratb, maksudnya apa? At-turab ar-ratb. Tidak ada perbedaan antara debunya itu posisinya basah ataupun posisinya kering baru dibasahi. Maka disyaratkan dalam debu tersebut an yakuna tahuran. Maka di sini bilang at-tahur biturabit tahur, yang suci dan juga mensucikan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dalam tayamum. Maka tidak cukup turab yang najis atau turab yang musta'mal, yang sudah dipakai atau yang ada di atas bagian orang yang bertayamum. Nah, dan juga tidak cukup hanya menaburkan debu di atas tempat yang najis tanpa dialiri sama air, itu tidak cukup. Wala yakfi darrut turab 'alal mahal, dan juga tidak cukup hanya ditaruh di atas tempat yang najis kemudian dipijat-pijat. Itu tidak cukup juga. Diratakan misalnya pakai tangan, dalkuhu bihi min ghairi ma, tanpa ada air tidak cukup. Maka entah mau ditaruh di atasnya kemudian dibasuh dengan air ataupun dicampur dengan air baru dibasuhkan ke tempat yang terkena najis. Balla budda minal ma, harus ada airnya. Kemudian wal ghuslatul muzilatu lil ain wa in ta'addadat fahiya wahidah. Jadi sebelum kita mentasbi' memberikan 7 basuhan, itu harus najasahnya hilang dulu, harus dibersihkan dulu. Nah, basuhan yang kita pakai untuk membersihkan najis tadi, berapapun kali itu dihitung 1, baru setelah itu ditambah 6. Maka wal ghuslatul muzilatu lil ain wa in ta'addadat fahiya wahidah. Basuhan yang digunakan untuk menghilangkan daripada bentuk fisik daripada najis tersebut, walaupun itu berkali-kali, itu dihitung 1. Kemudian habis itu meneruskannya, melengkapinya sampai 7. Oke. Wa yushtaratu fi tathirin najasah wurudul ma. Nah, ini kalau airnya sedikit, maka harus air yang dialirkan terhadap bagian yang terkena najasah. Entah itu binafsihi, seperti apabila kita taruh air di dalam kendi misalnya, kemudian kita buka, nah itu biasanya airnya keluar sendiri. Kalau orang zaman dulu ada tempat yang dipakai wudhu, itu seperti bejana, kemudian ujungnya disumpel pakai
dilubangin kemudian ditutup pakai, kalau orang dulu kadang pakai kayu, kadang pakai bekas sandal. Nah, itu ketika itu nggak sampai 1 kullah, nggak sampai 2 kullah, maka ketika kita buka, air akan mengalir dengan sendirinya. Ini surah daripada wurudul ma' binafsihi. Nah, atau bi'iradihi, dengan cara kita alirkan, kita ambil 1 gayung kemudian dialirkan. Ini kalau airnya sedikit. Nah, kalau sebaliknya najasahnya yang kita cemplungkan ke air, maka bukan najasahnya yang hilang, bukan najisnya yang suci, tapi airnya malah ikut najis. Wa in waradat alaihi tanajjasa bimulaqatiha. Maka kalau najasahnya yang masuk ke dalam air, kalau air itu sedikit maka airnya ikut najis. Falau tahara inaan, nah gimana caranya membersihkan suatu wadah atau bejana yang di dalamnya terkena najis dalam satu bagian? Dengan caranya gimana? Masukkan air kemudian diputar-putar sampai keluar. Falau tahara inaan adarul ma'ala jawanibihi saja. Oke, masukkan air, dialirkan air sambil diputar sampai keluar. Maka tidak cukup, tidak perlu untuk memenuhi bejana tersebut atau wadah tersebut. Oke. Itu tadi kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, 2 kullah atau lebih, maka fala farqa fihi baina kaunihi walidan 'alal mahal mutanajjis aula. Tidak ada perbedaan antara air tersebut yang dialirkan terhadap najasah ataupun najasahnya dicemplungkan. Nah, nanti ketika najasahnya diambil kok airnya masih 2 kullah atau lebih, airnya berarti suci. Tapi kalau diambil airnya kurang dari 2 kullah, maka airnya najis. Oke, tanajjas, mutanajjis ya. Oke. Qala faslun fi syurutis shalah. Kita masuk pembahasan syarat-syarat daripada sah shalah. Nah, fi syurutis shalah maksud di sini adalah fi syuruti sihhatis shalah. Nah, syarat-syarat sahnya salat. Karena syurut bisa jadi syurutul wujub. Nah, ini bukan pembahasan kita sekarang, tapi ini adalah syurutus sihah. Qala, di sini membahas arti daripada syarat apa? Ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah wa laysa minha. Yang mana salat itu membutuhkan terhadap hal-hal ini, tapi hal-hal ini tidak ada di dalam salat. Nah, yang pertama adalah wa min syurutis sholati istiqbalul qiblah wa dukhulul waqti wal islamu wat tamyizu wal ilmu bi fardiyatiha wa an la ya'taqida fardhan min fardiha sunnah wasatru bima yasturu lawnal basharah li jami'il badanil hurrah illa al wajha wal kaffain wasatru ma baina as-surrati wal rukbati lidh-dhakari wal amah min kullil jawanib la minal asfal. Oke. Kita preteli satu persatu. Yang pertama min syurutus shalah istiqbalu ainil qiblah. Menghadap kepada Ka'bah, kepada kiblah. Yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Entah itu dengan yakin atau dengan dhon, dengan mengira-ngira. Ai bi jami'i ardil badan fil qiyami wal qu'ud, yakni ketika dia berdiri dan juga duduk, istiqbalnya dengan apa? Menghadap kiblatnya dengan apa? Bi jami'i ardil badan, yakni bis sadr, dengan dada, dengan seluruh bagian badan yang depan ini, bukan dengan wajah, bukan dengan tangan, dan bukan dengan kaki. Maka al-ibrah fi istiqbalil qiblah di sini ketika orang itu sholatnya dalam keadaan berdiri atau duduk dengan apa? Dengan dada. Oke. Kalau dia dalam keadaan rukuk dan sujud, yakni fa bi jumlatil badan, dengan kebanyakan bagian daripada badan tersebut. Nah, kalau dia sholat posisinya dengan miring, gimana? Terbaring dengan miring ke kanan. Amma law shalla muttaji'an, berbaring dengan miring ke kanan. Fal istiqbal bis sadri wal wajhi, maka istiqbalnya di sini dengan menghadap kiblatnya dengan as-sadr wal wajh, dengan dada dan juga dengan muka. Ataupun dia terlentang mustalqi. Bagaimana? Maka fabil akhmusa ini. Maka misalnya sana ini kiblah.
Maka disunnahkan ketika sholat itu al-ittija' ala syiqqihil aiman. Berarti kepalanya di sebelah sana, kemudian dadanya sebelah sana. Nah, dada dan dan mukanya hadap ke sana. Nah, kalau dia terlentang posisi sholatnya, ini buat yang ma'dzur ya, yang tidak bisa berdiri atau duduk dalam sholat sunnah misalnya duduk. Oke. Bagaimana? Kalau dia posisinya mustalqiyan itu terlentang, terbaring. Bukan miring ke kanan, bukan miring ke kiri. Posisinya gimana? Kiblah tadi kita bilang di sana. Nah, berarti sholatnya bagaimana? Tetap seperti ini hadapnya, hanya saja kakinya nanti berada di sana. Ini telapak kaki. Oke? Maka au mustalqiyan fabil akhmusaini wal wajhi. Dengan kedua telapak kakinya dan juga dengan wajah. Gimana caranya dengan wajah? Sedangkan dia terlentang, diangkat sedikit misalnya pakai bantal. Nah, wajahnya seperti ini. Nah, mustaqbil kiblah, menghadap ke dalam kiblat, ke arah kiblat. Oke. Dan dalam istiqbalul kiblah ini ada beberapa maratib. Martabah yang pertama ada al-ilmu binafsihi. Dia bisa mengetahui dengan sendirinya, dengan dia sendiri. Entah itu dengan musyahadah, dengan melihat Ka'bah secara langsung, ataupun dengan mulamasah, dengan memegang Ka'bah secara langsung, ataupun bi ikhbari adadit tawatur. Ini fi hukmil ilm. Ketika ada adadut tawatur, orang yang banyaknya 3 atau lebih, adadut tawatur, ngasih tahu kalau kiblah itu arahnya ke sini. Nah, ini maka juga di dalam martabah yang pertama, yakni al-ilmu binafsi. Atau adanya mihrab bunya ala musyahadatiha. Ada mihrab untuk sholat, tempat sholat yang mana dibangun berdasarkan arah daripada Ka'bah. Yang bangun itu benar-benar tahu, benar-benar melihat Ka'bah itu arahnya kemana. Nah, yakni mihrab bunya ala musyahadatil Ka'bah. Mihrab yang dibangun berdasarkan penglihatan terhadap Ka'bah secara langsung. Nah, ini martabah yang pertama, al-ilmu binafsihi. Martabah yang kedua adalah al-ikhbar an ilmin. Ada satu orang yang ngasih tahu kalau kiblah itu ke arah sana, dan dia ngasih taunya karena dia ilm, dia benar-benar tahu secara langsung, entah itu dengan 4 yang tadi, dengan musyahadah atau mulamasah dan lain sebagainya tadi. Dia ngasih tahu ke orang lain. Nah, orang lain ini dalam martabah yang kedua. Nah, yang ketiga adalah dengan ijtihad, dengan cara ijtihad. Dengan apa? Dengan dalail. Nah, al-ijtihad bidalail, yakni dengan tanda-tanda. Misalnya dia dari arah mana, ngelihat arah angin, ngelihat matahari, ngelihat bulan dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang dengan sudah mudah, dengan lihat HP sudah kelihatan kemana arah kiblat. Nah, tapi disyaratkan HP-nya ini mu'tamad, sinyalnya bagus, kemudian aplikasinya ini tawatur, aplikasinya ini banyak yang menggunakan dan terbukti. Nah, itu martabah yang ketiga. Martabah yang keempat adalah taklid. Maka orang yang bisa martabah pertama tidak boleh menggunakan martabah kedua. Orang yang bisa martabah kedua tidak boleh ijtihad. Orang yang bisa ijtihad tidak boleh taklid. Ada 4 martabah. Qal wal muradu bil kiblah, maksud daripada kiblah adalah al-Ka'bah, dan juga hawa'uha, atasnya Ka'bah itu yang kosong itu juga dinamakan Ka'bah. Kenapa bilang seperti ini? Karena orang enggak semuanya satu daratan dengan Ka'bah, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Wa hawa'uha ilal ardis sabi'ah, sampai langit ke sampai bumi ke-7, dan juga wasama as-sabi'ah, sampai langit ke-7, liman huwa kharijah, bagi orang yang berada di luar Ka'bah.
Oke. Fala yushtaratu muhadzatul bina wal jidar, maka tidak harus sejajar, benar-benar sejajar dengan bangunan Ka'bah tersebut. Yang penting ke arahnya. Balil murad apa? Samtuha wa hawauha. Nah, lurusan arah Ka'bah dan juga lurusan ke hawaul Ka'bah tadi, atas atau bawahnya Ka'bah. Oke. Itu syarat yang pertama. Apa tadi? Istiqbalu ainil qiblah. Yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Qala wa dukhulul waqti, syarat yang kedua adalah sholat harus dilakukan ketika waktu sudah benar-benar masuk. Masuknya waktu. Ai ma'rifatu dukhulil waqtil mahdudi syar'an. Entah itu dengan yakin atau dengan dhon. Entah itu dengan yakin, benar-benar yakin, ataupun dengan mengira-ngira. Nah, harus benar-benar tahu bahwasanya waktu sudah masuk. Nah, di sini juga ada beberapa martabah. Yang pertama, imkanu ma'rifati yakinil waqt. Dia memungkinkan untuk mengetahui dan mempunyai kapabilitas untuk mengetahui waktu masuk sholat dengan yakin. Misalnya, dia tahu kapan masuk waktu zuhur, kemudian dia tahu matahari itu sudah tergelincir, melihat bayangan misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Ketika dia tahu seperti itu, maka dia nanti mukhayyar. Oke, itu martabah yang pertama. Martabah yang kedua adalah wujudu mukhbirin an ilmin. Ada orang yang ngasih tahu dan kabarnya ini, berita yang dibawa itu dengan ilm. Nah, yang ngasih tahu ini dia bisa mengetahui kapan waktu masuk waktu sholat. Kemudian dia ngasih tahu orang lain. Nah, orang lain ini itu martabahnya martabah kedua. Wujudu mukhbirin an ilmin. Oke. Martabah yang ketiga itu al-manakib was-sa'at al-mujarrabah. Atau adanya muadzin yuadzin ketika ada muadzin yang azan ketika mendung. Nah, ini martabah yang ketiga. Dengan jam-jam yang mujarrabah. Seperti jam yang kita pakai sekarang ini waktunya pas. Kalau zaman dulu ada sa'ah syamsiyah, jam matahari. Itu di martabah ketiga. Biasanya zuhur itu jamnya segini, kemudian masuk waktu jam segini, melihat jam, atau ada orang adzan kita dengarkan ketika keadaannya mendung. Nah, ini martabah yang ketiga. Nah, martabah yang keempat adalah imkanul ijtihad minal basir. Orang yang bisa melihat kemudian dia bisa ijtihad. Contohnya ijtihad dengan apa? Dengan qiraatul Quran. Misalnya dia punya wirid qiraatul Quran, misalnya setelah zuhur beberapa juzuk itu nanti masuk waktu asar. Nah, ini bisa jadi ijtihad dia. Atau dia seorang penjahit, dia menjahit selama dapat berapa baju, ini biasanya sudah masuk waktu asar. Nah, ini imkanul ijtihad minal basir. Ataupun imkan yang martabah selanjutnya adalah imkanul ijtihad minal a'ma. Nah, martabah yang terakhir adalah at-taqlid. Maka di sini ada 6 martabah. 6 ada sit maratib. Nah, sahibul awal, orang yang memungkinkan untuk mengetahui waktu secara yakin, dia mempunyai kapabilitas untuk mengetahui waktu tadi, maka dia mukhayyar. Dia boleh ngecek secara langsung, lihat matahari misalnya, ataupun dia menerima khobar daripada orang yang melihat secara langsung. Nah, mukhayyar baina dzalik wa baina al-ikhbar an ilm. Oke. Atau ketika dia tidak menemukan yang kedua. Nah, dia tidak menemukan yang kedua nih. Dia bisa ma'rifatul waqt, bisa mengetahui dengan yakin, dia mempunyai kapabilitas untuk mengetahui waktu masuk sholat dan tidak menemukan mukhbir an ilm. Nah, tidak menemukan orang yang ngasih tahu. Tapi dia mempunyai sa'ah mujarrabah. Nah, maka dia mukhayyar antara keluar atau melihat jam misalnya. Martabah yang ketiga. Nah, atau dia tidak memiliki sa'ah yang mujarrabah.
maka dia mukhayyar antara yang pertama tadi dengan ijtihad. Nah, itu shahibul awal. Tapi shahibul tsani itu tidak boleh ikut yang bawahnya. Shahibul tsani orang yang memungkin dia tidak bisa mengetahui waktu secara sendiri, tidak mempunyai kapabilitas untuk mengetahui waktu masuk sholat. Tapi dia menemukan orang yang mana dia punya kapabilitas untuk mengetahui waktu, kemudian orang ini ngasih tahu ke kita waktu masuk sholat, maka kita ini tidak boleh ijtihad, tidak boleh melihat jam dan lain sebagainya. Oke. La ya ta'adda amma tahtaha. Nah, orang yang memiliki jam tadi yang martabah yang ketiga saja, orang yang mempunyai sa'ah mujarrabah tadi, itu mukhayyar antara itu atau dengan ijtihad. Nah, kemudian sahibul ijtihad yang al-mujtahid martabah keempat tadi, imkanul ijtihad minal basir, itu la yuqallid. Nah, kalau selama dia bisa ijtihad, dia harus ijtihad. Nah, sedangkan orang yang a'ma walaupun dia bisa ijtihad, dia mukhayyar antara ijtihad dan juga taklid. Boleh taklid, boleh dia ijtihad, terserah, karena posisinya dia a'ma. Karena dia posisinya orang yang tidak bisa melihat, maka boleh ijtihad, boleh taklid, ngikut kepada orang lain. Itu tadi syarat yang kedua apa? Dukhulul waqt, masuknya waktu. Syarat yang ketiga adalah Islam. Orang yang melakukan sholat tentu harus seorang yang muslim, yang sudah masuk Islam. Fala tasihhu min kafirin, seperti maka tidak sah sholat itu dilakukan oleh orang kafir, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah at-tamyiz. Sudah berkali-kali kita jelaskan tamyiz itu apa. Kemudian yang kelima adalah al-ilmu bi fardiyatiha, al-ilm bi kauniha fardhon fi sholatil mafruḍah. Harus tahu bahwasanya sholat yang kita lakukan adalah sholat fardu. Nah, harus tahu bahwasanya sholat yang kita lakukan adalah sholat yang wajib. Kemudian selanjutnya adalah wa an la ya'taqida wa la yadhunna fardhan bi'ainihi min furudhiha ay shalah sunnah. Tidak boleh meyakini atau mengira bahwasanya salah satu farad tertentu, salah satu rukun tertentu dalam sholat itu sunnah. Misalnya kita meyakini bahwasanya Fatihah dalam sholat itu sunnah, nah ini sholatnya batal. Atau kita yakini bahwasanya takbiratul ihram atau ruku atau sujud itu sunnah. Nah ini ruknan muayyan, fardhun muayyan, kita tentukan. Nah, kita meyakini rukun-rukun tertentu itu sunnah, maka ini tidak sah sholatnya, walaupun yang melakukan atau yang mengira, yang meyakini ini adalah seorang yang ammi, orang awam, bukan seorang yang alim. Qala falau i'taqada al-ammi awil alim 'ala al-awjah anna jami'a af'aliha fardun sahha. Nah, kalau ada orang melakukan sholat kemudian dia meyakini bahwasanya semua yang dikerjakan dalam sholat nanti itu adalah semuanya fard, sunnah-sunnahnya pun dianggap fard, sunnah-sunnahnya dianggap rukun, itu sah sholatnya. Ini menurut Imam Romli, tidak ada perbedaan entah itu dia ami atau alim, tidak ada perbedaan dia orang awam ada apa orang yang belajar agama, alim. Nah, alal aujah. Au naflun fala, kebalikannya, kalau meyakini atau mengira seluruh pekerjaan sholat itu yang ada di dalamnya adalah sunnah, maka sholatnya tidak sah. Atau sebagian farad, sebagian itu rukun, sebagian itu rukun dan sebagiannya lagi sunnah, tapi tidak ditentukan mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah ini sholatnya juga sah. Selama dia tadi tidak menentukan salah satu farad tertentu, salah satu rukun tertentu atau beberapa rukun tertentu itu dianggap sunnah. Selain tidak seperti itu, selama tidak seperti itu maka sholatnya sah. Oke. Afwan, ini tadi menurut Imam Ibnu Hajar, bukan Imam Romli, yang tidak ada perbedaan antara alim dan juga ami.
Nah, sedangkan menurut Imam Romli, kalau dia alim maka sholatnya tidak sah ketika dia tidak bisa membedakan mana yang fardu yang mana yang sunnah. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar tadi la farqo. Yang penting selama dia tidak meyakini rukun tertentu itu sunnah maka sah. Entah itu alim atau ami menurut Ibnu Hajar. Tapi Romli tidak, Imam Romli tidak. Kalau dia alim maka dia harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Harus yumayyiz bainal furud wa sunnah, harus bisa membedakan mana yang farad, mana yang rukun, mana yang sunnah. Syarat selanjutnya yang ketujuh di sini disebutkan wasatru, harus menutup aurat. Walau khalian au fi dzulmah, walaupun posisinya dia sholat sendiri atau posisinya itu di tempat yang gelap. Dengan apa? Yakni bijirmin, dengan sesuatu yang mempunyai bentuk fisik. Fala yakfi bilauni hinnain aw sabghin aw hibrin, maka tidak cukup hanya dengan melakukan warna daripada hinna atau warna daripada tinta yang lainnya. Hibr, menggunakan tinta. Sedangkan tidak ada, ketika dipegang tidak ada jiremnya, tidak ada bentuk fisiknya. Dan disyaratkan yasturu launal basyarah, dia harus memiliki bentuk fisik dan harus menutup warna asli daripada kulit orang yang sholat tersebut. Yasturu launal basyarah bihaitsu la yu'rafu bayaduha min nahwi sawadiha. Sehingga ketika kita lihat orang yang berkulit putih itu tidak kelihatan putih ketika memakai pakaian. Orang yang berkulit gelap tidak kelihatan gelap ketika memakai pakaian. Kulitnya tidak kelihatan. Fi majlis at-takhatub, yakni yasturu launal basyara bihaitsu la yu'rafu bayaduha min nahwi sawadiha fi majlis at-takhatub, di dalam majelis takhatub, yakni 1 atau 2 meter. Ketika orang biasa berbicara itu tetap terdengar, nah jaraknya segitu. Orang yang melihat auratnya ketika dia pakai, melihat badannya ketika dia memakai mayasurul aurah, ketika dia memakai pakaian yang menutup aurat, ketika itu tidak terlihat di dalam jarak 1 atau 2 meter majelis takhatub tadi. Oke. Nah, apa yang wajib ditutup ketika sholat? Nah, di sini ada pencabangan. Yang pertama, kalau dia hurrah, dia perempuan yang merdeka. Nah, tentu saja di zaman sekarang ini sudah tidak ada budak ya. Maka ini bi'atibari ma madha. Li jami'i badanil hurrah, kalau dia seorang perempuan yang merdeka maka harus menutup seluruh badannya kecuali muka dan kedua pergelangan tangan. Maka li jami'i badanil hurrah, seluruh badan wanita yang merdeka, hatta batinil qadamain, sampai batinil qadamain, telapak kaki juga harus tertutup ketika sholat. Sawa'un kanat kabiratan aw shaghirah, entah dia besar entah dia kecil, sama syaratnya. Kecuali al-wajha wal kaffaini, maka muka dan kaffain, dhahran wa batnan, ilal ku'ain. Ku' itu ini. Ku' itu wa ku'un yali ibhama yadin. Ku' itu tulang yang ada di bawah lurusannya daripada ibu jari. Wa ku'un yali ibhama yadin wa ma yali li khinsirihil kursu'. Nah, yang sebelah sini namanya kursu'. Warusughu ma wasat, tengah-tengahnya namanya ar-rusugh. Sedangkan wa admun yali ibhama rijlin mulaqabun bibu'ain. Bibu'ain fakhud bil ilmi wahdhar minal ghalat. Nah, tulang yang ada setelah ibu jari daripada kaki itu namanya bu'. Wa admun yali ibhama rijlin muraqabun bibu'ain fakhud bil ilmi wahdhar minal ghalat. Oke. Maka di sini kafain itu apa? Dhahran wa batnan ilal ku'ain, dari ujung sini, ujung jari sampai sampai pergelangan. Nah, ini di sini harus terbuka untuk perempuan.
Nah, tidak disyaratkan harus terbuka. Kecuali kalau dalam keadaan misalnya musim dingin, kedinginan, nah itu boleh-boleh saja pakai sarung tangan. Illal wajha wal kaffaini dhahran wa batnan ilal ku'ain tadi. Wa satru ma baina surrah war rukbah lidzakari wal amah. Nah, ini auratul hurrah atau al hurrah fi shalah. Maka al mu'tamad fil madhab ketika dia di luar salat, maka auratuhu jami'ul badan. Hatta al wajh hatta al kaffain. Al mu'tamad fil madhab wa huwa mu'tamadul Imam Nawawi. Dan auratul hurrah terhadap maharim ya ma baina surrah war rukbah, terhadap mahramnya. Kemudian auratuha terhadap nisa fasiqat misalnya, perempuan aurahnya dia untuk perempuan-perempuan yang fasik atau untuk perempuan yang kafir, itu mayadharu indal mahna, yang kelihatan ketika dia bekerja. Kalau orang bekerja itu biasanya kelihatan apa? Ya cuma bagian bawah kaki, kemudian sebelah sini, rambut biasanya tertutup kalau orang zaman dulu, walaupun dia nggak pakai khimar dan lain sebagainya. Oke. Kemudian wasatru ma baina surrah war rukbah lidzakari wal amah. Nah, ini untuk laki-laki dan juga budak perempuan dalam sholat, ini apa yang harus ditutup? Antara surrah itu pusar, dan juga rukbah, lutut. Antara pusar dan lutut itu aurahnya dia ketika sholat. Nah, apakah lutut dan pusar itu termasuk aurat? Tidak, tapi wajib menutup bagian dari pusar dan juga lutut, mimbabi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka harus ditutup juga sebagian dari lutut ataupun pusar. Karena kalau enggak ketika sholat nanti bisa keangkat, bisa membatalkan sholat. Dan menutup ma baina surrah war rukbah ini tidak bisa terjadi kecuali menutup sebagian surrah dan sebagian rukbah, sebagian pusar dan sebagian lutut. Oke. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa idza zawwaja ahadukum amatahu 'abdahu wa aw ajirahu fala tanzurul amah ila auratihi. Wal auratu ma baina surrah war rukbah. Nah, mahallus syahidnya di sini. Wal aurah ma baina surrah war rukbah. Oke. Wa yakunu satru dzalika. Nah, bagaimana cara menutup aurat tersebut? Apakah dari seluruh arah ataupun ada pengecualian? Nah, ada pengecualian. Min kull jawanib, dari seluruh arah, yakni minal a'la wal jawanib, dari atas dan samping, la minal asfal, tidak dari bawah. Maka orang yang sholat pakai sarung, kemudian ada yang lihat dari bawah misalnya dia sholat di dataran yang ada bolong-bolongannya, atau dia sholat di tangga misalnya. Nah, itu kalau dari bawah ada orang yang lihat, sholatnya tidak batal, karena saternya hanya dari atas dan dari jawanib yang wajib. Ataupun ketika orang pakai sarung kemudian dia sujud, nah itu bakalan kelihatan sebagian daripada dengkulnya misalnya. Nah, itu yu'adu minal asfal. Ketika sujud itu dia anggap itu dari bawah, bukan dari samping. Oke. Min kullil jawanib la minal asfal. Qala faslun wa tabtulus shalah bil kalami walau biharfaini aw biharfin mufhimin illa in nasiya wa qalla wa bil af'alil katsiratil mutawaliyati ka thalathi harakat wa bil harakatil mufritah wa bi ziyadati ruknin fi'li wa bil harakatil wahidati lil la'ibi wa bil ukuli wasyurbi illa in nasiya wa qalla wa bi niyyati qat'i sholati wa bi ta'liqi qat'iha wa bi taraddudi fihi wa bi an yamdhiya ruknun ma'a syakki fi niyyati taharrum au bituli zamanis syakki au bituli zamanis syakki. Oke, kita masuk dalam pembahasan faslun fi ma yubtilu shalah. Faslun di dalam perkara-perkara yang membatalkan
sholat. Nah ini biasanya sebagian ulama ada yang menyendirikan bab ini sendiri, faslun sendiri, apa-apa yang membatalkan sholat. Ada yang memasukkannya dalam syurutus sholat, dimasukkan ke dalam syurut sihahnya sholat. Maka ketika dimasukkan dalam syurut sihatus sholat, nanti dipakai nafinya. Kalau di sini yabtulu bil kalam, maka di sana dibilang adamun nutqi bi kalamin katsir au hakadha, atau seperti itu. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah wa tabtulu sholatu bil kalami. Qaid yang pertama, dia harus berupa kalam, harus berupa perkataan. Maka keluar dari perkataan itu adalah isyaratul akhros. Kalau dia dengan isyarat, maka sholatnya tidak batal. Ini yang pertama. Syarat yang pertama, an yakuna bi kalam, la bi isyarati, la bil isyarah walau min akhros, walaupun dia seorang yang akhros, ataupun dia tidak akhros tapi menggunakan isyarat dalam sholatnya, maka itu di situ tidak batal. Oke. Ai bi kalami bashar, ni qaid yang kedua. Yang pertama an yakuna kalaman, yang kedua an yakuna min bashar. Harus perkataan dari manusia, maka keluar daripada itu kalamullah seperti Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini tidak berbahaya, tidak membatalkan sholat ketika dilafadzkan walaupun bukan di tempatnya di dalam sholat. Bi kalami basyarin. Yang kedua, yang ketiga amdan. Syarat yang ketiga, dia dengan sengaja, bukan lupa. Ma'al ilmi bit tahrim. Syarat yang keempat, dia tahu kalau berbicara dalam sholat itu haram hukumnya. Dan juga tadzakkuri kaunihi fi sholat. Dia ingat kalau, ini syarat yang kelima, dia ingat kalau dia lagi ada di dalam sholat, berada dalam sholat. Syarat yang keenam adalah entah biharfaini, walaupun dia tidak mufhim dengan dua huruf, walaupun tidak bisa dipahami, ataupun dengan satu huruf yang bisa difahami. Nah, ini syarat yang keenam. Walau biharfaini ai intawa laya urfan, yakni dua huruf yang berkelanjutan, yang langsung diucapkan. Wa in lam yufhima, walaupun tidak bisa difahami. Oke. Au biharfin mufhim, ataupun dengan satu huruf tapi bisa difahami, seperti nanti disebutkan ada af'alul amr yang mana dia cukup memakai satu huruf. Perintah-perintah yang biasanya cuma pakai satu huruf. Ai fi nafsihi, harfin mufhimin fi nafsihi. Wa in qasada bihi adamal ifham, yakni harf tersebut aslinya itu mufhim, walaupun dia tidak bermaksud untuk hal tersebut. Contohnya apa? Fi minal wafa, yakni menepati janji misalnya. Dalam bahasa Arab itu al-wafa. Kata perintahnya apa? Fi, satu huruf, atau qi, berhati-hatilah, daripada wiqayah, dan lain sebagainya. Maka fa in qasada kalamal afwan walau qala qaf. Nah, di sini apakah ini satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf? Ketika dia bilang qaf, shad, ba misalnya. Fa in qasada kalamal adamiyyin, kalau yang dimaksudkan adalah itu perkataannya manusia, maka batal. Ataupun dia tidak bermaksud apa-apa karena harfain dan lebih. Tapi kalau dimaksudkan di sini Al-Qur'an, maka tidak batal. Oke. Seperti dinukil oleh Imam Qurdi dari Syarah Tanbih daripada Nihayah, dan juga dari Nihayah punya Imam Ar-Ramli. Maka illa innasiya annahu fis shalah, maka dari keluar daripada tadzakkara kaunahu fis shalah, dan wa tadzakkuri kaunihi fis shalah di sini dikeluarkan biqaulihi illa innasiya annahu fis shalah. Dia lupa kalau dia lagi sholat, kemudian ngomong, tapi dengan syarat. Nanti anna illa innasiya annahu fis shalah. Contohnya apa? Dia sudah salam, kemudian takallama qalilan mu'taqidan kamalaha. Surahnya seperti apa? Dia aturan sholat 4 rakaat, sholat zuhur.
Tapi setelah 3 rakaat dia misalnya salam. Misalnya dia masbuk di rakaat kedua. Nah, kemudian imam salam dia ikut salam. Padahal dia aturan masih berdiri lagi menyelesaikan sholatnya. Kemudian dia bicara. Nah, ini nasiya annahu fi sholat. Dia aturan masih sholat. Nah, ataupun wa kadza in jahila idza qaruba islamuhu au nasya'a ba'idan 'anil ulama. Nah, ini keluar dari syarat al-ilmu bitahrim tadi. Nah, maka nasiya ini keluar daripada amad. Ya. Muhtaros daripada amdan itu nisyanan. Muhtaros daripada tadzakkur kaun fi shalah itu tadi nasiya annahu fi shalah. Kemudian keluar daripada al-ilmu bitahrim al-jahlu bitahrim. Dengan syarat dia baru masuk Islam atau hidup di tempat yang jauh daripada ulama dan enggak ada wasailut tawasul, misalnya tidak ada HP, enggak ada koran, enggak ada dan lain sebagainya, enggak bisa murasalah juga, enggak bisa kirim surat dan lain sebagainya. Oke. Wa mahallu adami ibtalil kalam as-salat bin nisyan wal jahli wal udri idza qal. Wa mahallu adami ibtalil kalam as-salata bin nisyani wal jahli wal udri idza qalla, dengan syarat tadi yang tidak membatalkan itu illa in nasya ila akhirih tadi, itu dengan syarat kalau dia ngomongnya sedikit, yakni 6 kalimat urfiyah atau kurang dari itu. Kalau lebih daripada 6 kalimat urfiyah secara uruf, maka bukan nahwiyah ya. Nah, kalau nahwiyah kadang-kadang satu kalimat itu dihitung 2 atau 3. Oke. 6 kalimat urfiyah wa madunah atau kurang daripada itu. Maka orang kalau lupa seperti yang kita gambarkan tadi, orang yang aturan masih kurang 1 rakaat, kemudian dia salam, kemudian ngomong kurang dari 6 kalimat atau 6 kalimat, maka kemudian dia ingat, itu boleh meneruskan sholatnya, berdiri meneruskan rakaat yang keempat tadi. Nah, kalau lebih dari itu, maka itu sudah keluar daripada hay'ah sholat, keluar daripada bentuk sholat, surah sholatnya sudah tidak ada, maka sholatnya tetap batal walaupun lupa, maka harus mengulangi dari pertama. Idza qalla kasitti kalimatin urfiyah wa madunah. Nah, dalilnya di sini, karena Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu takallama jahilan, ketika saya sudah seperti surah yang tadi, yaqul apa? Wa thaqila ummahu, wa thaqil 1, ummahu 2, ma sya'nukum, ma 3, sya'nukum 4, tanzurun 5, ilayya 6. Nah, kemudian wa madha fi salatihi bi hadrati sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'murhu bil i'adah. Nah, dan kemudian dia meneruskan salatnya, ketika itu dia ingat, oh aku masih salat, kemudian meneruskan salatnya, dan di situ ada Nabi. Dan Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulangi. Walam ya'murhu bil i'adah. Oke. Dan juga pernah Rasul di situ ketika sallama min raka'ataini sahwan min sholati dzuhri, sudah 2 rakaat kemudian salam Nabi ketika itu, tapi salamnya karena lupa. Tobaan lupanya Nabi ini karena untuk ta'lim, bukan dengan sengaja. Bukan lupa kasairil bashar, tapi untuk ta'limun nas. Oke, karena Nabi maksum. Oke, takallama biqalil, kemudian Nabi sedikit berbicara, kemudian meneruskannya. Mu'taqidanil faragh min as-shalah, karena dikira sudah selesai daripada salat, ternyata belum, kemudian meneruskannya. Wabil af'alil katsiratil mutawaliyah, ini sesuatu yang membatalkan yang kedua. Kalau tadi yang pertama bil kalam, ini bil af'al, dengan melakukan banyak gerakan. Nah, dengan gerakan yang pertama al-katsirah, qaid atau syarat yang pertama harus banyak. Banyak itu apa? 3 atau lebih. Nah, katsirah itu 3 gerakan atau lebih. Yang kedua mutawaliyah, gerakan ini bersambung tanpa ada jeda. Yang ketiga fi ghairi salati syiddatil khauf wa naflis safar wa siyali nahwi hayyatin alaihi, yakni li ghairi hajah. Syarat yang ketiga adalah li ghairi hajah, tanpa ada hajah atau darurah. Seperti dalam salat syiddatul khauf. Salat syiddatul khauf itu boleh
ngapa-ngapain aja. Gerakannya melebihi sholat yang biasa karena bisa jadi dia dalam posisi lari. Bisa jadi dia dalam posisi menyelamatkan orang yang sedang tenggelam dan lain sebagainya. Atau dia nafilatus safar, orang yang melakukan sholat nafil dalam posisi dia sholat sunnah dalam posisi safar, sedang bepergian. Atau siyali nahwi hayyatin alaihi, ada ular yang mau matok dia, kemudian dia lompat misalnya, atau bergerak lari lebih daripada 3 gerakan. Itu juga ma'dzur karena di sini ada hajah. Ini syarat yang ketiga. Syarat keempat tidak disebutkan di sini adalah bi'udwin thaqil, dengan bagian badan yang besar atau berat, bukan bi'udwin khafif. Udwun khafif itu ada 6. Yang pertama itu ada bibir, 1 bibir, kedua udhunani, kedua telinga. Kalau telinganya bisa digerakkan seperti ini, ini tidak membatalkan sholat. Kemudian lisan itu apa? Lidah. Menggerakkan lidah seberapa banyak pun itu tidak membatalkan sholat. Kemudian zakar, menggerakkan kemaluan, misalnya laki-laki zakarnya bisa digerakkan, itu juga tidak membatalkan sholat. Kemudian bulu mata, kelopak mata, jafan, ini juga bukan bulu mata, kelopak mata, ini juga berkedip beribu-ribu kali juga tidak membatalkan sholat. Begitu pula al-banan, banan itu jari-jari tangan, jari-jari kaki, semuanya itu udhun khafif, itu bagian badan yang kecil, bukan yang besar. Maka ketika salah satu dari 6 bagian badan ini tadi digerakkan, walaupun ala tawali, walau alal kathroh, walaupun li ghairi hajah, maka selama dia tidak ada keinginan untuk bermain-main, tanpa ada qasdul la'ib di sini, maka itu tidak membatalkan sholat. Maka yajma'uha qawlu ba'dihim fasyafatun wal udnu wal lisanu wa dzakarun wal jafnu wal bananu. Apa tadi? Fasyafatun wal udnu wal lisanu wa dzakarun wal jafnu wal bananu. Tahrikuhunna in tawala wa kathur bi ghairi udhrin fi sholati la yadur. Tahrikuhunna, menggerakkannya, in tawala wa kathur, walaupun dia banyak, walaupun dia berkelanjutan, walaupun dia tidak ada uzur di dalamnya, fi sholati la yadur, dalam sholat itu tidak membahayakan, selama satu tadi, min ghairi qasdil laib, tanpa ada maksud untuk bermain-main. Qal kathalati harakatin walau bi'a'dha'in muta'addidah. Surah tawali tadi apabila misalnya entah itu dari satu bagian ataupun beberapa bagian badan. Pertama menggerakkan tangan, kemudian tangan kanan, kemudian kaki, kemudian kepala. Ketika di situ ada tawali ataupun bersamaan 3 bagian badan, itu juga membatalkan sholat. Contohnya apakah an harraka ra'sahu wa yadayhi, menggerakkan kepala dan kedua tangannya, ini 1, 2, 3 secara bersamaan. Ataupun tawali 1, 2, 3, main-main. Atau salat khotowat, 3 langkah tanpa ada jeda. Maka kalau dalam sholat misalnya mau nyeret temannya, ingin agar temannya mundur atau imamnya maju, ini harus hati-hati. Harus memperhatikan yang mundur atau yang maju ini harus tidak melakukan 3 khotowat af'al kathirah tadi. Misalnya 1 langkah, 2 langkah berhenti sejenak, baru dilanjutkan 1 kali lagi. Wa thalathu madghat, atau dia mengunyah. Yang udhun khafif tadi itu lidah, bukan gusi, bukan gigi. Makanya dia kalau mengunyah 3 kali atau lebih dalam sholatnya, maka batal sholatnya.
Fa innaha tubtilus shalah. Walau farqa fi dzalika bainal amdi wan nisyan. Nah, ini tidak ada perbedaan, entah itu dia sengaja, entah itu dia lupa, maka di sini tetap batal salatnya. Kenapa? Li'annal amal al-katsir yughayyiru nadhmaha. Karena bergerak dengan gerakan yang banyak dengan syarat-syaratnya tadi itu menghilangkan hay'ah shalah, menghilangkan bentuk dari salat tersebut. Wa yudhibul khusyuk, dan juga menghilangkan khusyuk, yang mana khusyuk itu adalah maksud daripada salat, wa huwa maqsuduha. Maka bi khilafil qalil, keluar daripada katsir tadi kalau qalil. Kalau sedikit, maka tidak batal. Karena itu fi mahallil hajah. Wa aidan fali'anna mulazamata halatin wahidah mimma ya'sur bi khilafil kalam fa innahu la ya'sur. Falihada batalat bil kalimah dunal khutwah. Ini perbedaan antara yang sebelumnya bil kalam dan juga bil harakah tadi. Karena kalau dengan satu gerakan saja sudah batal, nah itu susah. Orang suruh diam saja itu susah. Beda halnya orang suruh diam tanpa berbicara. Nah itu boleh-boleh aja, gampang aja. Kemudian dan juga sholat itu batal dengan bil harakatil mufritoh, dengan gerakan yang berlebihan, walaupun cuma satu gerakan, seperti ad-dharbah al-mufritoh, mukul temannya misalnya dengan kencang, buk gitu. Nah ini mufritoh sampai temannya jatuh misalnya. Nah ini walaupun satu gerakan itu juga membatalkan sholat. Wa in lam tata'addad, walaupun tidak lebih dari sekali, nah, tidak berkali-kali. Ilhaqan bil katsir fi munafati kullin minhuma as-shalah. Itu karena itu bisa mengeluarkannya dari hay'ah shalah. Dan isy'aruh bil i'rad, dia menyebabkan itu menandakan bahwa dia itu pengen keluar dari salat. Nah, kemudian wadzalika kawathbatin. Contohnya di sini dicontohkan dengan apa? Wathbah, loncat. Nah, setiap wathbah pasti fahisyah. Maka kalau ada yang mentakid kawathbatin fahisyah itu sifah kasyifah. Nah, emang wathbah pasti fahisyah. Setiap loncatan itu pasti berlebihan. Oke. Wa kaharakati kullil badan. Dimisalkan juga dengan apa? Menggerakkan seluruh badan ataupun salto. Nah, ini satu gerakan tapi kullul badan. Nah, itu membatalkan salat juga. Kemudian yang keempat adalah wa bi ziyadati ruknin fi'liyin, menambah rukun fi'li, seperti dia rukuk 2 kali dalam satu rukuk misalnya. Disyaratkan di sini amdan li ghairi mutaba'ati masbuqin li imamihi. Dengan syarat dia harus sengaja dan bukan untuk mengikuti imamnya ketika dia posisinya sebagai masbuk. Karena rokaatul masbuk nanti dia tidak terhitung. Misalnya dia datang ketika imam i'tidal. Nah, i'tidal dia yang ngikutin imam sampai Al-Fatihah di rakaat yang selanjutnya kan itu tidak termasuk, tidak dihitung satu rakaat. Nah, ini berarti ziyadah dong. Nah, ziyadah di sini layuk tabar. Ziyadah di sini tidak dihitung ziyadah, tidak dihitung kelebihan. Karena untuk mutaba'ah. Nah, ziyadah ruknin fi'li tadi, rukun fi'li tadi itu membatalkan walaupun lam yatmain, walaupun belum melakukan tumakninah di dalamnya, yakni qadru subhanallah. Kenapa? Karena dia di situ ada tala'ub li tala'ubihi wa i'radhi an nadhmi shalah. Karena seakan-akan dia pengen keluar daripada hay'ah shalah. Rentetan salat ada rukunnya, ada syarat-syaratnya, kok main-main. Bikin gerakan sendiri. Dan juga wabil harakatil wahidah lil laib. Nah, kalau tadi af'al katsirah tadi selama dia tidak memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu tidak membatalkan sholat. Tapi ketika baru melakukan satu gerakan dan dimaksudkan untuk laib, untuk bermain-main, maka di sini batal. Contohnya satu langkah, ka khotwatin walau ghairu mufritoh.
dia baru maju satu langkah, walaupun langkahnya itu tidak berlebihan, tapi maksud dia adalah bermain-main. Ataupun dia tepuk tangan, walaupun tepuk tangannya bukan antara telapak dengan telapak misalnya, walaupun seperti ini, ataupun mukul bagian badan yang lain, tapi maksudnya adalah untuk bermain-main. Maka di sini langsung batal sholatnya. Atau dia memaksudkan untuk mendatangkan 3 gerakan, nah itu langsung batal ketika melakukan gerakan pertama. Dia sudah niat untuk melakukan gerakan yang membatalkan sholat, 3 gerakan. Nah, ketika dia masuk dalam gerakan pertama, nah ini berarti dia main-main, maka langsung batal. Kemudian yang selanjutnya membatalkan adalah al-ukul, bidhammataini ail ma'kul, masuknya makanan ke dalam jauf, masuknya makanan ke dalam tenggorokan. Oke. Dan juga masuknya minuman, yakni biwusuli ahadihima ilal jauf mujarradan an nahwil madghi. Nah, kalau mudghut ta'am tadi ngunyah itu batalnya karena af'al katsirah, bukan gara-gara makanannya. Kalau makanannya batal ketika masuk, kecuali kalau dia lupa, illa innasiya ay au jahilat tahrim. Dia lupa kalau dia sedang sholat, ataupun dia tidak tahu kalau itu haram dengan syarat-syaratnya tadi, maka tidak batal. Nah, kapan tidak batal? Kalau makanannya sedikit. Tapi sedikitnya ini seberapa? Nah, ditakyid sama ulama di sini, inna akla aqalli min in akala aqalla min simsimatin lam tabtul. Kalau dia makannya barang yang lebih sedikit daripada 1 butir biji wijen, itu enggak batal. Lebih dari itu, satu biji saja itu sudah batal. Wa fis simsimah wa qadriha wajhan as-sahih al-butlan. Kalau qadarnya, ukurannya itu sebiji wijen atau lebih, maka sholatnya batal walaupun lupa. Oke. Qala wa yadurru bal'u madzaba min sukkarah. Ini juga hati-hati orang yang habis makan belum minum misalnya, habis itu masih ada tersisa gula di mulutnya, misalnya 1 butir gula, kemudian mencair, kemudian ditelan. Nah ini juga membatalkan sholat. Beda halnya kalau dia hanya rasanya saja tanpa ditelan. Nah, biasanya anak-anak kecil itu nggak cuma gula tapi sambil makan permen. Nah ini batal. Oke. Bi khilafi mujarrad ta'mi wahdahu fala yadur. Kalau cuma ngerasain doang tanpa menelan itu tidak batal. Ka'an massa qasaban wa baqiya ta'mu wahdah. Contohnya tadi dia sebelum sholat misalnya makan tebu. Tahu tebu ya? Makan tebu, habis itu ketika sholat tinggal rasanya saja, nggak ada ainnya, nggak ditelan juga. Ketika ditelan juga nggak ada apa-apa, nggak ada manis, nggak ada apa. Nah ini la yadurru, maka tidak membatalkan sholat. Fala yadurru takayyufur riqbihi, maka tidak membatalkan sholat ketika ada sisa daripada rasanya saja, walaupun tercampur dengan tercampur dengan ludahnya. Amma law baqiya launu nahwi qahwa fayadur. Nah ini beda halnya dengan kopi. Orang ngopi kemudian masih ada warna hitam di dalam mulutnya, nah ditelan, batal sholatnya walaupun cuma warnanya. Karena ada warna itu menunjukkan masih ada bentuk fisiknya. Wa minhu ma yuttafaqu fi ma'il wudu fa in baqiya atharun minal ma' wa bala'ahu dharra aw mujarradu burudah lam yadur. Nah di antara yang membatalkan tuh hati-hati ketika orang wudu, jangan sampai sisakan air yang ada di dalam mulut. Kalau ada air tersisa kemudian ditelan, batal. Tapi kalau cuma tinggal segernya aja, karena habis wudu seger, airnya udah nggak ada, kemudian ketika seperti itu ditelan, tidak berbahaya, tidak membatalkan sholat.
Oke. Wa biniyati qat'is shalah walau ila shalatin mithliha. Dan perkara selanjutnya yang membatalkan sholat adalah niat untuk memutus sholat, walaupun untuk melakukan sholat yang sejenisnya. Selanjutnya yang membatalkan adalah ta'liq qat'iha, ay bihusuli syai'in walau muhalan adiyan la aqliyan, yakni dia mentaklik in kana kadza akhruju minas shalah, kalau terjadi hal ini maka saya akan keluar dari sholat. Dengan taklik saja sholatnya langsung batal, walaupun yang ditaklik itu belum terjadi. Walau muhalan, walaupun itu perkara yang ditaklik, yang disifati itu tidak memungkinkan secara ada. Contohnya kalau saya terbang, su'ud sama misalnya, kalau saya terbang maka saya keluar dari sholat. Ini kan muhal adi, bukan muhal akli. Nah, kalau muhal akli, sholatnya tetap tidak batal. Contohnya apa muhal akli? Itu jam seperti mengumpulkan antara naqidho ini atau didda ini. Nah, misalnya bergerak dan tidak bergerak. Nah, kalau saya bergerak dan tidak bergerak maka saya keluar dari sholat. Nah, ini tidak membatalkan sholat karena muhalnya akli. Dan yang muhal adi tadi qad yunafil jazm bi khilafits tsani. Maka yang kedua itu la yunafil jazm, karena tidak mungkin terjadi. Yang pertama tadi muhal adi, yang terbang tadi bisa saja terjadi karomatan. Misalnya ada karomah, dia bisa terbang misalnya. Adi. Oke. Kemudian yang membatalkan selanjutnya adalah at-taraddud fihi, yakni taraddud untuk memutus sholat, dia ragu-ragu. Ragu-ragu untuk memutus sholat atau meneruskannya. Ai fi qat'iha ai awil istimrar fiha. Saya ini keluar dari sholat apa nerusin ya? Ini langsung batal sholatnya. Fatabtulu halan, karena menghilangkan syarat jazm tadi. Oke. Maka wal murad bit taraddud di sini apa? An yatru asyakkun munaqidun lil jazm. Ada keraguan yang membatalkan kejazaman dia untuk meneruskan sholat. Oke. Maka kalau itu hanya waswas qahri. Waswas qahri itu apa? Alladzi yatra'ul fikr bil ikhtiyar, yang tiba-tiba masuk ke dalam pikiran tanpa disengaja. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan sholat adalah bi'an wa bi'an yamdhiya ruknun ma'asyakki fi niyati taharrum. Nah, dia syak, misalnya dia di Fatihah, kemudian dia syak tadi saya sudah niat sholat atau belum ketika takbiratul ihram. Nah, selesai Fatihah kok masih syak, batal sholatnya. Yamdhiya ruknun, entah itu ruknun qauli atau ruknun fi'ali. Nah, dia posisinya ruku, sudah selesai tumakninah misalnya, kemudian dia syak sampai dia i'tidal masih syak dalam niat taharrum tadi, maka sholatnya batal. Yakni fi aslil ityan biha, sudah fi aslil ityan ini maksudnya dia sudah niat awalan atau belum, yakni niatnya ada apa enggak sih tadi, sudah niat atau belum sih. Nah, itu aslun niyah. Tapi kalau au fi kamaliha ataupun kamalun niyah, tadi niatnya udah selesai belum sih. Nah, misalnya dia sholat zuhur, usolli fardhu adz-zuhur, tadi udah farad atau belum ya. Nah, ini juga membatalkan. Au fil manwi, atau tadi aku sholat zuhur apa asar ya. Nah, niatnya zuhur apa asar ya. Nah, ini kalau ya madhu ruknun maka batal sholatnya. Nah, ditaswirkan di situ fil manwi kama law syakka hal nawa dhuhran aw asran. Apakah tadi
niatnya zuhur atau asar ya. Wa kadza syak fit taharrum, dan juga ragu-ragu ketika takbiratul ihram. Tadi udah takbiratul ihram atau belum ya? Kenapa ini membatalkan? Karena niat itu ta'alluqnya waktunya adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Maka ketika dia syak, ketika dia ragu-ragu sudah takbiratul ihram atau belum, itu juga membatalkan. Entah itu ma'al ilmi atau ma'al jahli. Au bituli zamani syak. Nah, yang membatalkan selanjutnya adalah panjangnya zaman daripada ragu-ragu tersebut dalam niat. Yakni qadru ma yas'u ruknan. Maksudnya dhabitut tul di sini qadru ma yas'u ruknan. Yang cukup dilakukan satu rukun. Dan qisaruhu itu alla yas'u dzalikar rukun. Oke. Au bituli zamani syak ai fin niyyah wa in lam yamdi ruknun, walaupun tidak sampai rukun yang selanjutnya. Kalau syaknya itu lama, maka sudah batal sholatnya. Oke. Dhabitu tulihi an yakuna biqadri ma yas'u ruknan wa qisarihi alla yasa' dzalika. Contohnya ka'an khotoro wa zala sari'an, itu yang tidak membatalkan. Ada tsani yang bituli zaman syak, khotoro bibalihi wa zala sari'an bi an tadzakkarahu qabla tuliz zaman, dia ingat sebelum tuliz zaman, ya qabla ma yas'u rukun, wa ityanihi bi ruknin, sebelum datang rukun yang baru. Seperti bisa dilihat dalam Hawashi, bisa dilihat di Hasyiah Syarqawi ataupun Hasyiah Tarmasi. Oke. Qala faslun fi syurutin liqabulis shalah. Nah, ada sahlun nasruduha. Qala faslun, dalam syarat-syarat untuk agar salatnya ini terkabulkan, diterima. Qala wa syurita ma'a ma marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala, disyaratkan dengan syarat-syarat yang sebelumnya agar ini syurutul qabul, bukan syurutus sihah. Maka ketika sudah sah, alangkah baiknya kalau diterima juga. Tapi walaupun dia tidak memenuhi syarat qabul salat, kalau salatnya sudah sah, maka tidak perlu untuk mengulanginya. Sudah sah. Yang pertama, an yaqsida biha wajhallahi ta'ala, syaratnya adalah tidak menginginkan kecuali dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, an yakuna ma'kaluhu wa malbasuhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Makannya, kemudian pakaiannya, kemudian tempat yang dia pakai untuk sholat itu hendaknya daripada sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang syubhah ataupun haram. Kemudian wa an yuhdira qalbahu fiha, hatinya bersama dengan salat. Fa inna hudhural qalbi huwa ruhus shalah, hadirnya hati itu adalah ruh daripada salat tersebut. Falaisa lahu min salatihi illa ma aqal minha, yakni falaisa lil musalli, maka orang musalli itu tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali ketika dia lagi tadabbur, dia mentadaburi apa yang ada di dalam sholatnya. Illa ma aqala ay tadabbara wa alima, dan dia ketahui apa yang dilakukan di dalam sholatnya. Illa ma aqala minha ay shalah. Qala sallallahu alaihi wasallam, apa laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Oke. Dan juga alla yu'jaba biha, hendaknya orang itu ketika sholat tidak yu'jab. Yu'jab itu merasa bahwasanya sholatnya itu diterima, pasti diterima. Maka fal i'jabu biha huwa bi an yara annahu istahaqqa thawab. Sholat ini yang saya lakukan itu pasti mendapatkan pahala, padahal kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak. Wal jannah biha, dan merasa oh ini pasti aku masuk surga dengan sholat ini, sholatku udah bagus. Maka balla budda an yara annahu istahaqqa ta'dzib, maka hendaknya manusia itu
roja dan khaufnya itu seimbang. Pengharapannya kepada Allah dan juga takutnya kepada Allah itu harus seimbang. Kan di sini bilang balla budda an yara annahu istahaqqat ta'dzib binnar. Dia juga harus ingat bahwasanya dia itu bisa jadi dengan sholatnya itu malah dihukum di neraka nanti, karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan ketika sholat. Binnar bisolihi a'malihi anhu fadlan an sayyi'ah, dengan amal-amal solehnya itu bisa aja terjadi dalamnya ada syubah seperti ujub, seperti kiber, seperti dia riya, sum'ah. Dalam amal-amal soleh ini bisa jadi malah dihukum, bisa jadi malah masuk neraka gara-gara ini. Fadlan an sayyi'ah, apalagi perkara-perkara yang jelek, yang perkara yang baik saja bisa dihukum, apalagi yang jelek. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.